Hello brother and sister. Di sini bersama saya Kedus Haryana, NIM 1717051327. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mid mapping yang berjudul Teori Akuntansi Positif, Peradaan Laba dan Manajemen Laba. Inilah mid mapping yang saya buat. Yang pertama yaitu teori akuntansi. Teori akuntansi adalah suatu pengertian yang menggunakan spekulasi atau metodologi dan kerangka kerja dalam mempelajari pelaporan keuangan, serta bagaimana prinsip pelaporan keuangan diterapkan dalam industri akuntansi. Dan itu ada metode perumusan teori akuntansi. Ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa metode dalam sebuah teori akuntansi terdapat beberapa perumusan, diantaranya yang pertama metode deskriptif, kedua metode psikologikal pragmatik, yang ketiga metode normatif, yang keempat metode positif, yang kelima metode perumusan. Yang akan saya jelaskan yaitu metode positif. Baik, mapping yang saya buat ini saya akan tampilkan di sini. Ketidakpuasan dengan teori normatif dikombinasikan dengan meningkatnya akses terhadap data empiris dan pengakuan meningkatnya argumen ekonomi dalam literatur akuntansi menyebabkan pergerakan ke bentuk baru dari empirisme yang beroperasi di bawah label luas teori positif. Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Sebuah contoh dari teori akuntansi positif akan menjadi teori yang mengarah ke apa yang dikenal sebagai hipotesis rencana bonus. Materi selanjutnya yaitu peradaan laba. Menurut Belkawi, peradaan laba atau income smoothing adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan. Adapun tujuan dilakukannya peradaan laba. Menurut Neser dan Parulian, tujuan dilakukannya peradaan laba adalah peradaan laba mempunyai tujuan untuk mengurangi variabilitas atas laba yang dilaporkan guna mengurangi risiko pasar atas saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga pasar perusahaan. Menurut Ekel yang didukung oleh Neser dan Parulina, peradaan laba dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu artificial smoothing dan yang kedua real smoothing. Artificial smoothing yaitu peradaan laba yang dilakukan melalui prosedur akuntansi yang diterapkan untuk memindahkan biaya atau pendapatan dari satu periode ke periode yang lain, yaitu dengan mengubah kebijakan akuntansi. Sedangkan real smoothing yaitu peradaan laba yang dimanipulasi melalui transaksi nyata dengan mengatur, menunda atau mempercepat transaksi. Adapun objek peradaan laba. Sasaran dalam melakukan peradaan laba dapat difokuskan pada aktivitas yang umumnya dilakukan oleh pihak manajemen untuk mempengaruhi aliran dana atau informasi. Artinya untuk menciptakan laporan keuangan yang diinginkan, manajemen dapat memasukkan informasi yang seharusnya dilaporkan pada periode yang telah lalu atau yang akan datang ke dalam laporan periode saat ini atau sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu manajemen laba.
Manajemen laba adalah mengelola pendapatan atau arus kas masuk dan pengeluaran untuk memastikan bahwa bisnis menghasilkan laba operasi besar. Adapun fungsi manajemen laba yang pertama memantau laporan-laporan laba rugi secara terus-menerus. Yang kedua menggabungkan pemantauan laporan laba rugi dan pengeluaran kas. Yang ketiga, tim outsource untuk manajemen laba. Adapun faktor penyebab atau faktor pendorong manajemen laba. Faktor penyebab atau biasa juga disebut sebagai faktor pendorong terjadinya manajemen untuk laba, di mana faktor menjadi penyebab dilakukan manajemen dalam suatu perusahaan. Karena pada dasarnya tidak ada yang dilakukan tanpa dilandasi dengan sebuah faktor yang menyebabkan hal tersebut. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dan mapping saya. Sebelum saya akhiri, silakan like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih.